Siri, berapa suhu di sini? It's minus 47 degrees outside. Suhu udara di Antartika antara minus 14,8 derajat Fahrenheit atau minus 20 derajat Celcius. Dan di sini minus 58 derajat Fahrenheit atau minus 47 derajat Celcius. Paru-paru kami tidak terbiasa, makanya kami terbatuk. Cuaca di sini sangat dingin dan kering. Ada banyak orang yang tinggal di sini, sekitar 300.000 jiwa. Yakutsk adalah ibu kota Republik Sakha, sebuah wilayah otonom di Rusia, 280 mil jauhnya dari kutub utara. Karena tempat ini adalah titik paling timur laut dari Siberia, tempat ini sangat terisolasi dari bagian dunia lainnya. Suhu di luar sekitar minus 50 derajat Celcius. Titik didih air ini adalah 100 derajat Celcius. Seperti yang kalian lihat, airnya langsung berubah menjadi kristal es. Suhu udara terendah yang pernah terukur di wilayah ini adalah minus 71,2 derajat Celcius. Seolah-olah tempat ini adalah planet lain. Pisang yang ditinggalkan di luar bisa berubah menjadi palu dalam hitungan menit. Orang-orang tidak bisa memakai kacamata berbingkai logam di sini karena logam bisa menempel pada kulit mereka, dan jika mereka ingin melepas kacamata mereka, daging mereka bisa robek. Ini adalah potongan daging yang sangat mirip dengan daging manusia. Mari kita tempelkan pada logam. Seperti yang kalian lihat, ini adalah pipa air, dan pipa ini harus diletakkan di atas tanah karena bawah tanahnya membeku menjadi es. Jadi sebenarnya ada es setebal 100 kaki di bawah kota ini. Lihat, sungai ini benar-benar membeku. Selama era Soviet, orang-orang yang menentang gagasan Stalin diasingkan ke wilayah Republik Sakha. Mereka adalah politisi, pengusaha, dan lain-lain. Sebenarnya, sebagian dari orang-orang yang tinggal di Yakutsk ini adalah keturunan mereka. Jadi tempat ini dulunya adalah tanah pengasingan. Sekarang ada kehidupan kota di sini, namun kita bisa menyebut kehidupan di sini sebagai neraka es, mendorong batas-batas kemampuan tubuh manusia. Tidak peduli seberapa tebal pakaian kita, tidak akan cukup untuk menjadikan tubuh kita hangat. Jika memiliki mobil di sini, kalian memiliki masalah besar. Musim dingin berlangsung 6 hingga 7 bulan di sini, dan pada waktu itu kalian tidak bisa mengemudikan mobil kalian. Jika kalian bersikeras, kalian tidak akan pernah bisa mematikan mobil kalian. Misalnya, mobil dengan mesin menyala seperti yang kalian lihat di sini. Kosong, tidak ada orang di dalamnya. Ada ratusan mobil seperti ini. Dan alasan mengapa mesinnya dibiarkan terus menyala, karena jika dimatikan, ia akan sepenuhnya tertutup es dan oli mesin akan membeku. Seperti yang kalian lihat, pemilik kendaraan ini pasti telah memutuskan untuk tidak menjalankan mobilnya untuk waktu yang lama. Hanya 20 menit setelah mesin mati, kebanyakan mereka akan pasrah. Ada mobil lain yang membeku di sini, menunggu untuk digunakan kembali musim panas depan. Mobil ini menyala kan? Mari kita lihat apakah ada orang di dalamnya. Ya, tidak ada. Dapatkah kalian bayangkan berapa besar pemborosan energi di sini? Untungnya, Rusia adalah negara yang cukup kaya akan sumber daya minyak dan gas alam. Lihat, pipa knalpot ini dipanjangkan menggunakan pipa luar. Bahkan asap knalpotnya membeku juga. Sebegitu dinginnya di sini. Ada penutup khusus untuk pelindung, namun terkadang ini juga tidak cukup. Bagi orang yang mampu, mereka menyimpan kendaraan mereka di garasi pemanas. Karena kendaraan-kendaraan ini terus menyala, terdapat lapisan asap knalpot yang terus menyelimuti kota. Jarak pandang seringkali di bawah 60,9 meter karena kabut asap. Rumah-rumah di sini memiliki arsitektur yang benar-benar berbeda. Alasan mengapa bangunan dibangun di atas pilar adalah karena tanahnya tertutup es, dan ada kemungkinan es tersebut bergeser atau bergerak. Rumah-rumah tua mulai miring setelah 1 dekade atau lebih karena jumlah esnya yang meningkat atau menurun. Rasanya seperti ditusuk jarum. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah terkena radang dingin karena lemari es beroperasi pada suhu sekitar 4,4 derajat Celcius dan freezer pada suhu minus 20 derajat Celcius. Kami dapat dengan yakin mengatakan bahwa semua tempat di sini dapat berfungsi sebagai freezer berteknologi tinggi karena suhu di sini adalah minus 50 derajat Celcius. Itu sebabnya sebagian orang dapat menyimpan buah atau daging hanya dengan menggantungnya di luar jendela seperti itu. Bisakah aku membuat kereta luncur dengan ini? Aku baru saja melepas sarung tanganku sebentar untuk syuting. Sekarang terasa sangat sakit. Bulu mataku juga membeku. Aku coba singkirkan esnya. Jika kalian di luar selama lebih dari 15 menit, kalian akan mengalami gejala seperti kulit terbakar dan kesulitan bernapas.
Rasa dingin yang dimulai rasa sakit seperti ditusuk jarum, radang dingin, diikuti dengan hilangnya indera perasa, kemudian berakhir dengan kematian. Dia melepas sarung tangannya hanya selama 5 menit untuk merekamku, dan ujung jarinya langsung memutih. Mikrofon kami memberi peringatan merah, dan ia tidak dapat berfungsi dengan baik. Kameranya juga tidak berfungsi seperti seharusnya. Tutupnya membeku. Ponsel kami juga tidak berfungsi. Baterainya sekitar 10% beberapa menit yang lalu, kemudian tiba-tiba mati. Padahal sebenarnya tadi hampir penuh. Apa yang kalian lihat di belakangku adalah kuburan. Ketebalan es di bawah sepatuku sekitar 100 kaki, dan lapisan es di bawah kota ini tidak meleleh bahkan di musim panas. Jadi, bagaimana orang menguburkan orang yang mati? Mereka mengumpulkan potongan batu bara dan membakarnya selama 2-3 hari. Saat batu baranya terbakar, balok esnya meleleh dan dapat dengan mudah dipindahkan menggunakan skop. Maka area tersebut dapat digali hingga kedalaman 6-7 kaki. Mayat seseorang yang meninggal 100 atau 200 tahun yang lalu dapat tetap utuh bahkan sampai hari ini. 20% total cadangan berlian dunia ada di Yakutsk. Selain itu, terdapat juga semua elemen dalam tabel periodik. Ada banyak fosil mamut dan dinosaurus di bawah wilayah Yakutsk. Di daerah di mana mamut pernah berkeliaran, bangkai utuh mereka masih dapat ditemui hingga sekarang ketika es mencair. Di tempat ini, di mana orang-orang tidak bisa bertani atau bercocok tanam, mereka mengkonsumsi ikan. Salah satu fitur terpenting dari pasar ini adalah mereka memajang ikan di kios-kios umum, bukan kulkas, karena suhu di luar jauh lebih dingin daripada kulkas manapun. Sepotong daging yang tertinggal di luar tidak akan rusak selama berbulan-bulan. Ada juga daging kelinci beku di sini. Daging kelinci dan bebek banyak dikonsumsi oleh masyarakat sini. Daging kuda juga sangat umum. Ini beratnya sekitar 45 pon. Mereka membeli seluruh ikan ini, meletakkannya di luar, dan mengonsumsinya selama berhari-hari. Yang ini juga sedang dijual. Ya, tidak rusak pastinya. Telinganya tidak goyang sama sekali. Berapa jam kalian bekerja di sini? Примерно вот 8 часа. Sudah berapa lama kalian melakukan ini? Уже, наверное, лет 3. Berapa lapis pakaian yang dia kenakan? Вот кофта. И вот такие эти. И вот. Mereka berdiri di atas bulu seperti itu agar mereka tidak merasakan dingin dari kaki mereka. Orang-orang Yakutsk yang merupakan mayoritas penduduk berasal dari Turki. 38% populasinya berasal dari Rusia. Hanya ada anjing jenis itu di sini. Sayangnya, kucing tidak bisa bertahan hidup. Hanya mamalia dengan bulu yang sangat tebal. Ada 2 lapisan kaca di dalam mobil. Jadi ketika penghangat menghangatkan bagian dalam mobil, suhunya tidak langsung berubah secara tiba-tiba. Hal yang paling menakutkan saat berada di jalanan adalah bahwa orang yang mobilnya mogok bisa saja meninggal dunia. Mereka harus memperbaikinya dalam waktu 30 menit. Jika tidak, oli mesin di bawah kap akan membeku dalam hitungan menit. Jika orang terlantar di daerah pedesaan ini tanpa sinyal telepon, mereka tidak mempunyai pilihan lain selain mati kedinginan dalam beberapa jam. Itulah sebabnya setiap pengemudi membawa kotak peralatan di mobil mereka. Maria, penduduk asli Yakutsk, mengundang kami ke desa mereka.